Baik, di sini yang pertama, saya Fitri Rosmayanti dengan NPM 101 akan memulai mempresentasikan materi. Rasio keuangan. Menurut Harvarindo, arti rasio adalah satu angka yang dibandingkan dengan angka lainnya sebagai suatu hubungan. Jonathan Golin berpendapat bahwa rasio adalah suatu angka yang digambarkan di dalam suatu pola yang dibandingkan dengan pola lainnya serta dinyatakan dalam persentase. Sedangkan keuangan adalah sesuatu yang berhubungan dengan akuntansi, pengelolaan keuangan, dan laporan keuangan. Jadi, pengertian arti rasio keuangan adalah indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi yang diperoleh dengan membagi suatu angka dengan angka lainnya, menurut James Carter Van Morde dikutip dari Kashmir. Tujuan dari analisis rasio keuangan. 1. Investasi saham. Berguna bagi seseorang atau perusahaan yang ingin melakukan investasi saham. Yang kedua, kredit. Untuk memberikan kredit kepada suatu perusahaan. Yang ketiga, evaluasi untuk menentukan tingkat perkembangan perusahaan untuk kepentingan evaluasi. Lalu yang keempat adalah positioning untuk menentukan tingkat kekuatan uang dan pesaing atau kompetitor. Lalu di sini ada jenis-jenis rasio keuangan menurut Budi Raharjo dalam bukunya Keuangan dan Akuntansi. Yang pertama ada rasio likuiditas atau liquid ratio. Rasio keuangan likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya. Dalam rasio likuiditas, analisis dapat dilakukan dengan menggunakan rasio sebagai berikut. Yang pertama, rasio lancar atau current ratio. Arti rasio ini adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dalam aktiva lancar yang tersedia. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan uang lancar, semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Apabila rasio lancar 1:1 atau 100%, berarti bahwa aktiva lancar dapat menutup semua utang lancar. Jadi dikatakan sehat jika rasio berada di atas 1 atau di atas 100%. Artinya aktiva lancar harus jauh di atas jumlah utang lancar. Lalu yang kedua, ada rasio cepat atau quick ratio atau juga sering disebut acid test ratio. Adalah menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling liquid mampu menutupi utang lancar. Semakin besar rasio ini, semakin baik. Angka rasio ini tidak harus 100% atau 1:1, walaupun rasionya tidak mencapai 100%, tapi mendekati 100 juga sudah dikatakan sehat. Lalu yang ketiga ada cash ratio. Cash ratio membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Kas yang dimaksud adalah uang perusahaan yang disimpan di kantor dan di bank dalam bentuk rekening koran. Sedangkan harta setara kas atau near cash adalah harta lancar yang dengan mudah dan cepat dapat diuangkan kembali, dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara yang menjadi domisili perusahaan. Yang bersangkutan, artinya juga pengertian rasio keuangan ini adalah menunjukkan porsi jumlah kas setara kas dibandingkan dengan total aktiva lancar. Semakin besar rasio, semakin baik, sama dengan quick ratio, tidak harus 100%. Lalu yang selanjutnya, nomor 2 itu ada Lalu yang selanjutnya, nomor 2 adalah rasio aktivasi atau activity ratio. Tujuan dari analisis rasio keuangan ini adalah untuk melihat pada beberapa aset, kemudian menentukan berapa tingkat
aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Aktiva yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan mengakibatkan semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam pada aktiva tersebut. Dana kelebihan tersebut akan lebih baik ditanamkan pada aktiva lain yang lebih produktif. Yang pertama ada perputaran uang, perputaran persediaan, perputaran aktiva tetap, atau pertukaran total aktiva. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Lutfia Anastasia. Solvabilitas dan manfaat-manfaat itu sendiri. Untuk yang pertama, pengertian dari solvabilitas. Solvabilitas adalah suatu kemampuan yang ada dari perusahaan itu sendiri untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh kreditor, baik dalam bentuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dan adapun jenis-jenis rasio solvabilitas ada 3, yaitu yang pertama debt to asset ratio, dan yang kedua debt to equity ratio, yang ketiga adalah tangible asset debt coverage. Dan pengertian dari masing-masing jenis rasio solvabilitas. Untuk yang pertama ada debt to asset ratio atau bagian yang disebut dengan rasio hutang atas aset yang dimiliki perusahaan. Rasio ini akan mengukur bagaimana sejauh apa aktiva perusahaan dipengaruhi oleh utang perusahaan. Dan yang kedua, rasio solvabilitas debt to equity ratio atau rasio utang yang mempengaruhi ekuitas suatu bisnis. Tujuan dari penghitungan debt to equity ratio ini yaitu untuk mengetahui beberapa besar utang perusahaan yang diperoleh perusahaan, mempengaruhi ekuitas yang ada pada perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, jenis rasio solvabilitas tangible asset debt coverage. Tujuan dari penghitungan aset ini merupakan bagian dari rasio solvabilitas untuk mengetahui bagaimana pengaruh utang jangka panjang perusahaan dengan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Adapun manfaat-manfaatnya, untuk manfaat dari solvabilitas bagi perusahaan dalam beberapa kasus, solvabilitas dapat menjadi poin yang membebankan beberapa bisnis. Namun, jika dilihat dari sisi positifnya, adanya solvabilitas akan membantu perusahaan menjauhi kesulitan di masa depan ketika ingin melakukan pembayaran atas pinjaman yang diberikan. Perusahaan akan mengetahui seberapa besar pinjaman yang dibutuhkan dan dapat dibayar kembali kepada kreditor. Jika perusahaan melakukan pengukuran solvabilitas, perusahaan itu akan mampu beroperasi dalam jangka panjang. Baik, sekian pemaparan dari saya. Saya lanjut kepada rekan saya, Erika. Terima kasih. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk mengetahui efisiensi organisasi dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan kas dan pendapatan. Manfaat menggunakan rasio aktivitas pada bisnis memiliki beberapa manfaat bagi bisnis, diantaranya membantu membandingkan pengembangan bisnis di lini operasi yang sama. Identifikasi masalah dapat dilakukan dengan menggunakan rasio yang benar dan membuat Anda dapat melakukan koreksi yang diperlukan dalam menjalankan bisnis dapat dilakukan. Ketiga, menyederhanakan analisis dengan menyediakan data keuangan dalam format sederhana yang pada akhirnya membantu dalam pengambilan keputusan. Investor dapat mengandalkan informasi yang diberikan oleh rasio aktivitas karena didasarkan pada angka dan data yang akurat. Berbagai jenis rasio aktivitas: rasio perputaran total aset, rasio perputaran aset lancar, rasio perputaran modal kerja, rasio perputaran piutang, rasio perputaran hutang, rasio hutang beredar, rasio perputaran persediaan, rasio perputaran kas, rasio siklus operasi, dan rasio siklus konversi kas.
Terima kasih, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.